Shalom, selamat pagi. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Karena kita percaya di atas pujian maka Tuhan memberikan kita kekuatan. Bila hati terasa berat, tak seorang God lovers yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita siapkan diri untuk membaca di Mazmur 30 ayat 1 sampai 13, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati.
Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mau beri tema untuk firman Tuhan hari ini adalah Tuhan penyembuhku. Di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Bapak Ibu, di hadapan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Demikian firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Tapi sayang, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan adalah cerita usang di dalam Alkitab, dan di mana sekarang ini menurut mereka kesembuhan hanya diperoleh melalui penanganan medis atau melalui dokter. Dan mereka katakan dokter adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan mujizat kesembuhan. Tapi saya mau katakan begini, dengar baik. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab Perjanjian Lama ataupun juga dalam Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa, yang sakit sembuh, yang tuli mendengar, lumpuh berjalan, adalah Tuhan yang sama, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan. Dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. Nah, Alkitab mencatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kalau kita baca dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan di Matius pasal 8 ayat 17 dikatakan, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Karena itu God's lovers, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan di Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bagi saudara yang saat ini sedang terbaring dan tidak berdaya di tempat tidur karena sakit penyakit, saya mau katakan begini, dengar baik. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib
di atas segala tabib. Dia sang tabib yang ajaib, penyembuh yang sempurna, Jehovah Rafa. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan di Yeremia pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan bahwa mujizat kesembuhan masih tetap berlaku hingga saat ini. Bahwa ada kesembuhan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang memiliki iman kepadamu. Dan juga Tuhan mengerjakan kesembuhan itu secara sempurna. Terima kasih. Kalaupun ada dokter sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan, kami tetap mensyukuri. Dan karena itu kami percaya bahwa mujizat kesembuhan itu masih ada. Berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God lovers yang diberkati. Jika Bapak Ibu semuanya diberkati dengan firman Tuhan ini, diharapkan dapat membagikan link ini kepada yang lain supaya mereka pun terberkati.